Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardandi Alfarizi Rahmanullah, tim terakhir 049. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing di Indonesia. Pertama adalah latar belakang. Sejarah perkembangan di Indonesia mengenai bahasa Jepang sebagai bahasa asing terdapat melalui penjajahan pada abad ke-20, yang dimana Jepang menjajah Indonesia dan memaksa bahasa Indonesia untuk mempelajari bahasa Jepang. Lalu popularitas bahasa Jepang. Jadi popularitas bahasa Jepang di Indonesia itu sangatlah besar ya. Contoh salah satu faktornya itu ada dalam budaya pop. Jadi budaya pop Jepang itu ada seperti anime, girl band, drama, film dan lain-lain yang membuat bahasa Jepang jadi populer di Indonesia. Yang kedua ada peran pendidikan bahasa Jepang. Yang pertama meningkatkan keterampilan komunikasi. Jadi jika kita mengaplikasikan pembicaraan bahasa Jepang itu dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita, karena bahasa Jepang itu tidak gampang ya, cukup rumit. Jadi jika kita melatihnya dengan sangat baik akan meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Yang kedua ada mendorong pemahaman budaya. Jadi selain meningkatkan komunikasi, kita lebih memahami budaya asing, tidak hanya budaya Indonesia saja. Jadi seperti kita harus memahami bagaimana cara beretika, cara ngomong, cara berbicara, cara menyambut seseorang, masih banyak lagi. Lalu yang ketiga ada membuka peluang kerja. Jadi selain yang kedua poin tersebut, bahasa Jepang dapat membuat peluang kerja, karena peluang kerja di Jepang sangatlah besar, sangatlah banyak. Yang ketiga ada metode pengajaran bahasa Jepang. Yang pertama melalui pendekatan komunikatif. Jadi untuk para guru dapat melakukan pendekatan komunikatif seperti mengajak ngobrol para siswanya menggunakan bahasa Jepang. Lalu yang kedua ada penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi ini sangat banyaknya. Salah satunya itu menggunakan video, menggunakan platform YouTube, Instagram, dan TikTok, sehingga membuat metode pengajaran bahasa Jepang menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Lalu yang ketiga ada pembelajaran berbasis proyek. Jadi kita proyeknya itu seperti kita membuat presentasi mengenai bahasa Jepang, lalu kita membuat proyek seperti berbicara dengan bahasa Jepang saat presentasi dan lain-lainnya. Lalu yang keempat ada tantangan. Yang pertama ada keterbatasan SDM. Keterbatasan SDM untuk guru sendiri pada yang mengajar untuk bahasa Jepang itu sangatlah sedikit untuk sekarang. Mengapa? Karena orang-orang masih menganggap jika bahasa Jepang tidak lebih penting dari bahasa Inggris. Lalu yang kedua ada persepsi masyarakat. Jadi seperti poin yang tadi, orang-orang masih menganggap jika bahasa Jepang itu sepele, bahasa Jepang itu tidak lebih penting dari bahasa Inggris, seperti itu. Lalu ada kualitas pengajaran. Untuk kualitas pengajaran untuk secara umum ya memang sangatlah kurang, tetapi jika di universitas seperti Universitas Surabaya ini, untuk kualitas pengajaran pendidikan bahasa Jepang itu sendiri sangatlah bagus. Tapi untuk umum itu masih sangat kurang, jadi harus diperbaiki kembali. Yang kelima ada prospek. Yang pertama ada permintaan pasar yang tinggi. Permintaan pasar yang tinggi selain dari Jepang sendiri juga ada di negara-negara lain, karena negara-negara besar lainnya juga bekerjasama dengan Jepang. Jadi yang membuat permintaan pasar untuk belajar bahasa Jepang ini sendiri itu sangatlah tinggi. Yang kedua ada kerjasama internasional. Seperti poin pertama tadi, banyak sekali negara-negara yang bekerjasama dengan Jepang. Jadi jika kita mempelajari bahasa Jepang tersebut, kita dapat membuka kerjasama atau peluang dengan internasional dengan banyak negara. Yang ketiga ada pengembangan kurikulum. Untuk pengembangan kurikulum juga sangat bagus ya untuk di Indonesia sendiri. Pengembangan kurikulum dapat dilakukan seperti pada di UNESA pendidikan bahasa Jepang, yang dimana membawa dosen-dosen yang sudah berpengalaman, membawa kurikulum serta prospek serta proyek-proyek yang bagus, contohnya seperti internship, seperti PLP dan lain-lainnya. Sekian presentasi saya mengenai peran dan prospek pendidikan bahasa Jepang sebagai bahasa asing di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.